Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Agus R0205. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya bakal menjelaskan tentang Unified Modeling Language atau bisa dikenal UML. Desain sistem tidak kalah penting untuk membuat sebuah program. Tidak jarang perusahaan-perusahaan besar membutuhkan desain sistem, project, atau program yang mereka buat. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan UML, pemodelan desain program berorientasi objek, karena tak kenal maka tak sayang. UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek atau OOAD dan D atau Object Oriented Analysis dan Design yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. UML merupakan gabungan dari metode Booch, Rambox atau OMT, dan Jacobson. Tetapi UML mencakup lebih luas daripada OOAD. Pada pertengahan saat pengembangan UML dilakukan, standarisasi proses dengan OMG atau Object Management Group dengan harapan UML bahkan menjadi bahasa standar pemodelan yang akan datang. Jadi, UML dibuat untuk memudahkan para sistem developer untuk berdiskusi dengan bahasa pemodelan yang mudah dipahami. Kegunaan UML. UML digunakan untuk memodelkan suatu sistem, bukan hanya perangkat lunak yang menggunakan konsep berorientasi objek, dan juga untuk menciptakan suatu bahasa pemodelan yang baik digunakan oleh manusia maupun mesin. Sejarah singkat UML. UML dimulai secara resmi pada Oktober 1994 ketika Rambox menggabungkan kekuatan dengan Booch. Mereka berdua lalu bekerja bersama di Relational Software Compression. Proyek ini memfokuskan pada penyatuan metode Booch dan Rambox atau OMT. Pada bulan Oktober 1995, UML merilis versi 0.8. Pada waktu yang sama juga, Jacobson bergabung dengan Relation. Cakupan dari UML pun semakin luas. Kemudian dibangunlah persatuan untuk UML dengan beberapa organisasi yang akan menyumbangkan sumber dayanya untuk bekerja, mengembangkan dan melengkapi UML. Banyak partner yang berkontribusi pada UML 1.0, di antaranya Digital Equipment Compression, Hewlett-Packard, iLogic, IBM, Icon Computing, MCL System House, Microsoft, Oracle, Relation, Texas Instruments, dan Unisys. Dari kolaborasi ini dihasilkan UML 1.0 yang merupakan bahasa pemodelan yang ditetapkan secara baik, ekspresif, kuat, dan cocok untuk lingkungan masalah yang luas. Dan pada Januari 1997, UML dijadikan sebagai standar bahasa pemodelan. Pengertian UML. UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, menvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefak.
atau bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Artefak tersebut dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak. Dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis, sistem non-perangkat lunak lainnya. Selain itu, UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep orientasi objek. UML dibuat oleh Grady, Butch, James Rombergs, dan Ivan Jacobson di bawah bendera Rational Software Corp. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. Area penggunaan UML. UML digunakan paling efektif pada domain seperti sistem informasi perusahaan, sistem perbankan dan perekonomian, bidang telekomunikasi, bidang transportasi, bidang penerbangan, bidang perdagangan, bidang pelayanan elektronik, bidang pengetahuan, bidang pelayanan berbasis web terdistribusi. Bagian-bagian UML. Bagian-bagian dari UML adalah view, diagram, model elemen, dan general mechanism. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Beberapa jenis view dalam UML antara lain use case, view logical, view komponen, view concurrency view, dan deployment view. Use case view mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan oleh eksternal aktor. Local view mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, struktur statis, atau class, objects, dan relationship, dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirim pesan ke objek lain dalam suatu sistem fungsi tertentu. Komponen view mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Concurrency view membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. Deployment view mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat atau nodes dan bagaimana hubungannya dengan lainnya. Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan tidak digambarkan biasanya. Dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram antara lain use case diagram menggambarkan sebuah eksternal actors dan hubungan ke use case yang diberikan oleh sistem. Class diagram menggambarkan struktur static class di dalam sistem.
Kelas mempresentasikan suatu yang ditangani oleh sistem. State diagram menggambarkan semua state atau kondisi yang dimiliki oleh suatu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Sequence diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Collaboration diagram menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram. Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas. Komponen diagram menggambarkan struktur fisik kode dari komponen. Deployment diagram menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat atau nodes satu sama lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes executable, komponen dan objek dialokasikan untuk memperlihatkan unit. Perangkat lunak yang dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. Cukup sekian pengenalan tentang UML. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.